Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim wala tajassasu. Ayah. Di kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah takdir yang Masya Allah begitu baik untuk kita semua. Allah menyaring, Allah memfilter dari setiap pemuda juga pemudi yang banyak sekali ada di tempat ini, di wilayah ini. Tapi Allah sayang ke kita semua yang pada kesempatan kali ini Allah takdirkan bisa hadir. Jadi karena hati kalianlah yang cinta terhadap agama Allah, maka kalian adik-adik semuanya PJ Pemuda Persis juga pemudinya bisa Allah takdirkan bertemu bareng AAB kembali. Wah Masya Allah. Oh Wilujeng Sumping Arido nih Reinhardt dari Medan. Adik-adik yang luar biasa, pada kesempatan kali ini AB akan lebih membahas tentang masalah-masalah yang terjadi pada kalian seperti halnya di bulan lalu. Sekarang kita akan lebih menspesifikasikan, membahas tentang masalah hati. Tak iya nula bermasalah mah. Masalah hati. Maafkan dulu mah AB ketika di Firdaus pernah ngebahas tentang QLC. Di masa-masanya labilitas ya, para remaja putra juga putri. Adik-adik shot legend ya nu di tempat paling keren saat dunia. Wala tajassasu, dan janganlah kalian itu mencari kejelekan orang. Nah, terkadang kita pernah ya mengalami hal-hal seperti itu, mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Awalnya kita misalkan pernah berteman, sahabatan dengan seseorang sampai kita akrab sekali. Nah, suatu saat ketika ada sebuah masalah yang terjadi kepada kita, tapi kadang kita tuh udah terlalu fokus terhadap dia, udah terlalu percaya, akhirnya kita curhat tentang masalah-masalah kita yang terjadi. Nah, ketika kita curhat, ya mungkin yang namanya curhat mah segala we dijakeun ku urang teh kan, segala diungkapkan bahwa kita teh ini pernah itu, pernah ini, pernah itu, dan akhirnya terbukalah, terbongkarlah rahasia kita. Dan akhirnya ketika kita bebarengan, ketika itu kan kita baik-baik aja. Mata kan bisa bebarengan, kita teh baik-baik aja, nggak ada masalah. Tapi yang namanya setan mah tetap ngagoda kita agar kita teh bisa bercerai-berai dari persahabatan. Maka akhirnya yang tadinya kita sahabatan, tentunya akhirnya karena punya masalah, dan di sanalah sebuah kesempatan besar setan untuk menggoda kita. Untuk apa? Untuk mencari kelemahan, untuk mencari kejelekan teman kita. Dan AB juga yakin banyak banget yang curhat ke AB tentang masalah pribadinya. Sampai-sampai, ini mah ya sampai-sampai dia nggak bisa tidur semalaman, kepikiran gitu kan. Makanya luar biasa kalau berbicara tentang masalah hati. Ternyata setelah di Tokyo ya, tingkat bunuh diri tertinggi di dunia sekarang menuju ke Seoul. Oh Seoul? Hah? Apa ya? Siapa kakak Siri ditanya teh. Seoul, Seoul teh Korea. Orang Korea sekarang kalau ada apa-apa sedikit punya masalah, kesinggung, ujung-ujung nate bunuh diri. Kenapa bunuh diri? Karena mereka tidak cukup memiliki iman seperti kita. Kebanyakan di Korea sekarang tak punya agama, apalagi anak mudanya. Ateis semakin berkembang, merebak di setiap negara. Jangankan di Korea, sekarang Indonesia yang namanya ateis itu berkembang. Ya. Luar biasa, hati-hati. Makanya teman-teman, potensi dirinya sangat gede di kita teh. Karena apa? Karena masalah-masalah yang terjadi, kita tidak bisa membendung, memprotek
sehingga masalah itu bisa kita teratasi. Ya, balik lagi tadi di Seoul bunuh diri, kenapa banyak terjadi? Karena itu teis, tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi buat teman-teman kita semua di sini masalah ini, masalah hati, ketika kita memiliki masalah itu harus punya teman. Untuk apa? Untuk dicurhatkan, tapi harus punya teman yang soleha. Makanya, harus ada pemudi Persis, harus ada pemuda Persis. Ini sebuah lingkungan jamiah yang dimana ketika kita punya masalah kita bisa bareng-bareng menyelesaikannya. Makanya ada kajian setiap minggu untuk apa? Untuk ngecas diri kita. Ketika kita punya masalah, kita bisa bareng-bareng menyelesaikannya. Seperti itu. Jadi balik lagi, dan janganlah kalian itu mencari kejelekan orang lain. Ini masalah yang komplit. Masalah ini terjadi bukan hanya pada usia seperti kita, termasuk nih usia seperti AAB, seperti di jamiah kita di Persatuan Islam ataupun pemuda Persatuan Islam, tetap yang namanya masalah ada. Kadang ada blok ini, gitu kan. Ayawe asobiah nama. Ya. Ini ngomongin ini. Nah, yang harus kita lakukan adalah membendung, memprotek, menjaga, melindungi agar kita tahu yang namanya adab. Jadi Rasul itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan hak manusia. Sangka naon orang teh entong ngomongkeun kajelekan orang lain, kudu dijaga lur urang teh. Yang menjadi masalah Arido, kita terlalu sibuk ngurusin urusan orang dibanding memperbaiki diri kita sendiri. Akhirnya apa? Kita sakit. Sakitnya naon? Mikiran we batur. Terus mikiran we batur. Akhirnya orang beak waktu untuk mengembangkan diri, waktu untuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri. Jadi sukses nanti hese karena orang terlalu sibuk mikirkan urusan batur. Nah, ini yang banyak terjadi. Nah, gimana atuh solusina biar kita tidak terjebak dengan wala tajasasu? Loba ngomongkeun neangan kejelekan batur. Nah, ada tips nih kemarin AB dapat dari teman yang psikolog ya, juga teman yang sudah mempraktekkan hal ini. Ini tips biar kalian tidak mengalami QLC. Tahu nggak yang namanya QLC? Sekarang nih lagi rame ya. Tahu nggak Arido apa QLC? Oh, aya nu apa tuh? Quarter life crisis. Quarter life crisis. Jadi ini teh sebuah hal anu memang wajar terjadi kepada kaum muda ini di antara rentang waktu 17 sampai 30 tahun. Quarter life crisis ciri-cirinya yaitu satu, banyak gabut, tahu gabut? Galau, geuning budak ayeuna mah. Terus selalu mencemaskan suatu hal yang belum terjadi. Encan ge kejadian tapi orang teh loba cemas. Ke anak muda. Urang teh bogoh ka si aa eta. Ya si ianya bogoh ka polisi tentara teh. Bogoh ka si bapak eta. Jadi jodoh moalnya. Kumanya mun batur. Nah, orang teh terlalu mencemaskan hal itu. Banyak cemasnya. Aduh, mahanya beres sekolah, nikah, kawin loba lieur cemas teh. Lamun nikah urang jeung saha atunya. Lamun kuliah di mana atuh biayana. Jadi cemas ge encan tapi loba cemas teh itu teh QLC. Bingung menentukan masa depan. Seperti itu. Itu QLC. Pernah nggak ngalamin hal itu? Pernah? Atau lagi sedang mengalami? Sedang. Dul, pengalaman? Dul, masih mengalami? Atau kemarin mengalami hal naon Arido ditinggalkeun ku ieu teh. Tuh Arido tos rokean. Hariren alhamdulillah gitu. Nuhun Arido ieu hijrah Arido. Kemarin mah saminggu saya sabaraha juta KPL. Mau ada beja-beja.
tuh doge liren. Jadi tadi nama teu galau deui gitu. Teu galau deui ya nama. Oh, damang. Alhamdulillah tuh Arido wae tos damang. Jadi adek-adek tos berhenti galau nanya. Jadi QLC terjadi kepada orang atau teman-teman remaja yang 17 sampai 30 tahun. Tapi Abe gimana kalau QLC itu quarter life crisis itu terjadi kepada orang-orang yang 30, 31, 34 sampai ke 40 masih gitu. Ada nggak yang mengalami hal itu? Sekarang usianya itu lebih dari 30 tapi masih mengalami, ada nggak? Agak kan masih ada teman mungkin? Ada, termasuk kamu. Tuh kan yang namanya QLC ternyata prediksi orang banyak berbeda. Ternyata di usia rentan 31, 32, 33 juga masih banyak yang mengalami. Ya, masih banyak yang mengalami gitu. Nah, ini ada tips ya. Bagaimana untuk tidak terjadi hal itu. Yang pertama, adik-adik, kalau kalian udah sholat isya, nih tipsnya dari sholat isya. Tentunya kalau laki harus berjamaah. Sudah sholat isya, kita mau witir dulu boleh. Kalau memangnya wudhu heula, tidurnya minta ke Allah untuk dibangunkan di sepertiga malam. Jadi minta ke Allah. Jadi masalah alam nu kitu mah teh ikhtiarna. Jadi kalau kita udah minta kepada Allah, ya Allah bangunkan aku ya di sepertiga malam engke kuatkeun jang tahajud, insya Allah ku Allah ge bakal diijabah, dikuatkeun kumaha we carana. Minta ke Allah gitu. Nah, kalau memang Allah mentakdirkan kita dimampukan bangun di sepertiga malam, sok lakukeun. Bobo teh langsung yang ngadoa kumaha doana gugah bobo. Setelah eta entong waka ka WC, wewes, tapi ambil air 2 gelas. Do you know wewes? Ngecewer gitu ya. Ya. Duh, ambil dulu air 2 gelas minum. Henteu lieur gara insyaallah jadi pres. Setelah minum ka WC, ka jamban. Tapi kade nengnya ngadoa heula kumaha doana. Henteu apal. Kayak ku agagan digajarkeun nya. Yang pangajarkeunnya doana. Kumaha agagan? Allahumma barik lana agagan mah. Allahumma la taktulna. Masalah agagan ngaco. Ya, lebat ka WC ngadoa heula. Tah tos di WC mah neng tetep kedah bersih. Gigi heula wudu sapertos biasa salat. Tos tahajud rengse tang tosna kita harus berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Dijauhkan dari kegalauan, kegabutan dan pikiran-pikiran yang menurut Abi mah sepele lah seperti itu. Dimintakan ke Allah dikuatkan, disanggupkan untuk melewati ujian yang sedang terjadi. Mun beres tahajud, tipsna meh teu ngalami ye nya tulis. Tah, aya teh urang teh bakal aya aktivitas ya di pagi hari ini sampai malam. Apa aja yang bakal kita lakuin? Oh, ayeuna geus tahajud tong bobo. Ya, lamun bobo deui ada kemungkinan dan kecenderungan urang balas. Komo deui mun setengah opat mah tos kuatkeun lah maca Quran atuh ya. Langsung kalau pameget mah siap-siap kangge ka masjid. Ya. Mun bisa mah adzan atuh urang. Urang kok Allah mung mawa apa kolot cenah da. Sok undung kolot mah nya urang ada sok bagian abi kan enak buatnya. Nah, lamun urang geus bisa seperti itu, nah ke masjid tepat waktu. Terus kalau untuk laki-lakinya 2 rakaat sebelum sholat subuhna dilaksanakan. Tuh ya runtutannya. Setelah eta sholat subuh berjamaah. Nah, diminta kalau setelah sholat subuh berjamaah beres, teman-teman adik-adik semuanya tong langsung brek bobo. Nah, ini adalah salah satu penghambat rezeki Arido, yaitu bobo di pagi hari. Tidur di pagi hari. Kadang orang mas balik ke nya begadang nya suk-isuk bobo. Nyari pengangguran loba duit sih garenya. Pengangguran duit kuota ge eueuh. Seurik kan. Kan aya keneh kuota aya wifi
kan, kalem. Nah, ya jangan tidur di pagi hari. Kalau bisa langsung baca Quran ataupun siapkan aktivitas kita mau apa. Kalau Abe mah ngebiasain nih sama Teh Ayu bismillah ya, coba keliling kampung gitu, jalan-jalan atau waktunya ngobrol berdua, ngurus anak-anak kalau sekarang udah rumah tangga mah. Ya intinya mah entong bobo we. Kalau memang yang punya pekerjaan, sok siapkan pekerjaan apa. Kalau kalian anak sekolah, sok siapkan oleh kalian apa saja di hari ini yang akan kita lakukan. Jadi harus ditulis. Harus ditulis. Matakan ada tulisan. Visualisasikan apa yang kalian inginkan. Jadi kalau kalian punya cita-cita, teman-teman, adik-adik, visualisasikan, gambarkan. Kalau Abe nih, contoh dulu nih, maaf ini ya. Kalau kalian punya cita-cita, dulu ini masih balong Arido. Rumah ini teh masih balong di 2008 2009. Tapi karena besok main PS di tukang teh kan ini apa? Saung sok ngaliwat. Tapi besok ngavisualisasikan sok ditingali si tempat ieu teh si balong teh sok bari ngadoa. Beres salat subuh ditingali bari ngadoa ya Allah mudah-mudahan kieu tiasa kapeser ku abdi. Dan nu batur ka pungkur mah. Tapi AAB mah henteu sakali ngadoa hampir unggal poe di pelongan didoakeun. Dipenta ka Allah kanu bogana. Masya Allah ternyata di 2000 berapa kalau nggak salah di 2012 bisa kabeli. Jadi itu dulu ker di motor kene pas gitu teh inget ka pangalengan nyenengnya mawas apis masih orok kahujanan. Hujan teh ya Allah mudah-mudahan kemah aduh mobilnya supados kita kehujanan karunya aduh ya orok ya Allah gitu kan menta deui kasa ka Allah menta ka dealer tapi di masa saat nu pas ku Allah dengan dipaparinan rezekina kangge tiasa naon mesa mobil. Visualisasikan apa yang kamu inginkan. Jadi tulis kalau punya cita-cita tulis misalkan iya pengen jadi polisi wanita polwan ya teh tulis mau kapan daftarnya kan jadi polisnya mau kapan tuliskeun kumaha cara tuliskeun kalau bisa ya dipotokeun aroma di na Pajero dipotokeun hayang kan terus naon deui sapana brom penonton sampai family nya nu parage budak teh orok tuh kan kalau hayang arok jadi divisualisasikan ngerti nggak divisualisasikan dibayangkan kalau AB mas digambarkan print kalau misalkan pengen mesin jahit contohnya untuk saat ini atau sekarang AB ada cita-cita nih pengen bikin garan ya kadang AB mah karena dino handphone ditinggal bari ngadoa ya Allah mudah-mudahan cepat terkabul terus minta ke Allah itu ya tipsnya cara anak biar kita tidak mengalami QLC. Nah setelah itu kalau udah ditulis kegiatan kita maka laksanakan entong saukur disung. Jadi harus ada pembuktian ya. Jadi kita punya cita-cita gede pisan. Tapi yang menjadi masalah kita menyaeta apa? Ngajalakeunana sakitu teh. Nu kadua istiqomahna. Kadang urang mah semangat saminggu mah bener semangat do. Tapi kadituna malembem kata urang. Ini kalau bercerita tentang masa lalu juga AB sebelum ya bisa di Pemuda Persis dan sebagainya dulu ngalamannya dagang kopi ge encan aya kopi Puntang, kopi Cimaung belum ada. Belum masih AB susu Torabika dagang kopi di sawah bari mamawa termos mawa gelas hiji kocekan hiji diplastikan bari naon cing oplen ya kateng sawah daek terus setelah eta dagang bala-bala ngalaman mawaan membantu janda-janda yang sudah ada di sini jadi maku abi bantuan jualan dari emaknya 400 dijual 500 boga 100 de bunga de Widi masih kecil
terus dagang naon kecet, terus pernah abe dulu pernah ngabeca ya, ngabeca pernah di dieu tah ngetem lumayan 500 ya tarik ti ka ditu teh. Ngojek pernah tapi praktisi sieunan istana aya juri cenah aya kunti eureun tah isuk ngojek udah can apal gitu kan baheula mah teu apal pemuda Persis gitu. Apa dibere doa weh ku Opik Ginanyar cenah doa jangan cenah jurig mah Allahumma barik lana bima rojak tanah wakina azabannar kan soak abet na teman doa bade tuang gitu. Nya kitu teh teu baheula. Itu sekilas. Jadi buat teman-teman biar kita tidak loba galau sok lakukeun. Kalau kita banyakan mikir itu yang terjadi gabut teh ya cek budak ayeuna mah. Nah, jadi jangan banyakan mikir tapi coba dulu. Hasilna ya kumaha ikhtiar urang. Tapi yang paling mendorong mah adalah minta ke Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita udah minta kepada Allah, Allah bakal dimudahkan. Seperti itu. Jadi kalau kita udah membiasakan aktivitas kita seperti itu, insya Allah kebiasaan-kebiasaan anu memang ngamusingkeun, galau, gabut, insya Allah bakal hilang. Karena kita akan disibukkan dengan aktivitas. Kita akan disibukkan dengan aktivitas. Nah, sekarang adik-adik, teman-teman, bulan suci Ramadan. Karena bulan suci Ramadan sok ayeuna anu sok biasa wala tajasu milari kejelekan orang lain ayeuna mah stop. Ya, minta maaf kepada siapa saja yang pernah kita sakiti. Minta maaf kepada siapa yang sedang kita bermasalah. Sok cilih hampura ayeuna dek saumnya dek Ramadan arido cilih hampura meh naon meh tenang meh tentrem. Jadi ketika kita lakukan aktivitas apapun orang nyantai, adem, tenang, dan goalsna kahirupan mah naon bahagia cek Ustaz Amin ge kamari. Jadi pengusaha loba duit tapi teu bahagia rugi. Jadi naon-naon oge lamun goalsna bahagia rugi. Jadi pada intinya kita mencari kebahagiaan. Ya, ketenangan, ketentraman eta yang kita cari mah arido. Ya. Jadi artis menjamin hidupnya bahagia tinggali kemarin Chester Bennington vokalis Linkin Park harta tekurang terkenal pisan tapi naon akhir hidupnya kudu bunuh diri loh teka tinggalinya siga nu teu boga masalah gitu siga nu senang tapi kan akhir-akhirnya bunuh diri luar biasa tuh masalah karena naon ateis tidak punya Tuhan jadi ngagantungkeun teh nya kanu diri nah we sorangan geus kalau kita mah kan punya Allah Subhanahu wa taala jadi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha jadi gitu jadi yakin ketika kita diberi masalah apapun kita mampu untuk melewatinya eta we sing yakin ibu teman-teman semua ketika mengalami hal itu jangan panik jangan panik, cing santai. Nah kalau punya masalah, sok langsung curhat tapi kepada orang yang tepat, gitu. Dan banyak ngedoa di bedana manusia jeung Allah mah tidinya. Kalau manusia mah dipenta tulung ku urang, ya arul, abe minta tolong sekali, dua kali, tiga kali semangat. Tapi kali itu arul bisa ngutruk, meni arul we terus kayak gitu. Tapi Allah, kalau Allah sering dipinta oleh kita, Allah makin seneng. Allah sering dipinta, Allah makin seneng. So, tekan cing sering doa, menjalmi nutara ngadonga sombong, ngerasa diri nate mampu, ngerasa diri nate segala bisa. Jadi banyak kan ngadonga, oh gerasa. Insya Allah hidup orang bakal tenang. Wala tajasasu dan janganlah kalian mencari kejelekan orang lain. Jadi buat teman-teman semua kemarin kenapa abe ngabas ieu deui? Nah, kemarin banyak yang curhat para muda-mudi abe ningali beungeut eta. Tep inget amat gitu kan. Nih hese leungitna teh teh sana nyeri teh. Seutik-seutik kaingetan, seutik-seutik kaingetan. Kadang kan masalah ini terjadi ya dengan berbagai
cara mungkinnya terjadi. Ada yang pengusaha dengan pengusaha, kadang gitu kan, ada pelajar dengan pelajar, ya itu yang namanya persaingan, ada yang seperti itu. Ada juga yang persaingan jodoh, ya doanya si Ridho kan disiap gitu kan, ada si Arul kemarin kan disiapkan motor Scoopy ku mobil Agya. Itu tenan naon Rul, berarti Allah teh kudu bersyukur ke Allah bahwa perempuan itu nggak baik buat Arul, seperti itu. Sabarnya Rulnya. Sabar Rul, si Ridho kan gitu tinggal nikah, sabar dok. Nah, jadi Allah nyiapkan sesuatu hal yang lebih baik buat Ridho. Jadi banyak cara gitu kan. Allah nguji orang teh dengan masalah seperti itu. Ada yang usaha dengan rekan bisnis, nah nutarina contohnya owner ya disiap ku rekana, gitu kan terjadinya kan ada yang seperti itu. Pelajar yang pelajar ada kan seperti itu. Teman dan teman gitu rebut seseorang, akhirnya nu tadina baik jadi mun pas itu teh kan emut kalinya lihat teh kan yang terjadi seperti itu. Waalaikumsalam, aduh opal masya Allah ya kloter kedua main PS ya mah ngaji mah 5 menit deui keun teu naon penting PS nanya. Adik-adik insyaallah nanti kita lanjutkan di session jawab ya. Bila mana teman-teman adik-adik ada masalah yang memang perlu kita bahas, ayo bareng bahas bareng-bareng. Mohon maaf dari AAB agak kelelahan juga ya dari semalam tidur kurang, terus barusan aktivitas dari subuh hari sampai barusan sampai malam pun interview ada yang mau kerja langsung Ustadz tadi tinggalin, jadi Pak AB ngebahas ada yang terpenting ayo kita tetap ngaji di ngaji deh. Jadi buat teman-teman, kata-kata dari AB sebelum acara ini ditutup, ya, yang terpenting buat kamu adalah tetap bersikap baik, tidak peduli bagaimanapun orang lain memperlakukanmu. Tetaplah bersikap baik, bersikaplah bodoh amat di situasi yang memang kita perlu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.